Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian kembali untuk melihat kondisi terkini perawatan rumput Stadion JIS yang belakangan ini rame lagi ya di media sosial. Sebelum kita ke sana, saya mau minta maaf sebelumnya kalau suaranya agak sedikit berisik ya, karena saya mendampingnya ini tepat di pinggir jalan ya, di sekitaran Stadion JIS. Kenapa saya melakukan ini? Yang biasa saya lakukan dubbing ya, karena ya alhamdulillah ini orderan dubbing banyak banget, jadi saya agak kewalahan sih. Sehingga ya mau tidak mau saya harus mengakali bagaimana caranya semuanya bisa berjalan berbarengan seperti itu. Nah, sebelum kita ke sana, kita melihat dulu ya Tol Harbor 2 yang saat ini terus dilakukan upaya-upaya percepatan untuk melengkapi ya kesempurnaan dari Stadion JIS ini. Di sebelah kanan ini kalau kita lihat ada sutet ya. Nah, ini sutet ini ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi ini akan digunakan ya tiang sutet ini untuk mempertinggi kabel-kabel sutet yang ada di sekitaran sini, karena nantinya Tol Harbor 2 ini akan double decker ya, ataupun tol di atas tol, sehingga membutuhkan namanya space untuk kendaraan yang lewat di sekitaran sini. Karena kita ketahui kendaraan di Jakarta Utara ini labil khusus di dekat Tanjung Priok banyak sekali kendaraan transformer ya. Adapun kendaraan-kendaraan besar yang mengakibatkan sutetnya harus direlokasi ataupun space-nya harus lebih tinggi ya, agar tidak nyangkut kabelnya dengan kontainernya. Nah, di bawah kita ini ada salah satu mahakarya anak bangsa yang sangat viral sekali ya, dimana pembangunannya ini juga banyak yang meremehkan ya, tangan-tangan pekerja Indonesia ataupun insinyur Indonesia. Tetapi berkat doa dan usaha para pekerja Indonesia ya, dan memimpinnya juga pintar, amanah, sehingga bisa menghasilkan salah satu karya yang luar biasa sekali. Dan di sini daerah Karnaval Ancol ya, daerah Karnaval Ancol ini juga salah satu akses bagi kalian yang akan ke sirkuit Formula E. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, ini saya agak flu. Jadi belakangan ini saya sering meliput di puncak Bogor ya, kalau di sana sedang ada perapihan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, Pak KDM ya, bangunan-bangunan liar. Dan kita tahu puncak Bogor sana hujannya tidak menentu ya, sehingga membuat saya agak sedikit meriang, sehingga ya sedikit beringus lah intinya mah. Nah, ini salah satu akses ya yang digunakan bagi kalian yang ingin ke sisi utara ya. Jadi kalian dari Tol Harbor 1, kalian nggak usah arah ke barat teman-teman, kalian aja langsung cari parkiran di sisi utara ya, dan kalian tinggal menggunakan akses JPO ini, karena JPO ini sudah bisa difungsikan teman-teman. Dan tidak henti-hentinya saya menyampaikannya bahwa JPO ini cukup ada obstacle-nya ya. Dan di sini teman-teman, mana besi yang sebentar saya zoom. Nah, besi yang sebelah kiri sekali ini, itu kalian jangan dudukin ya teman-teman. Karena itu kalau kalian dudukin sangat berbahaya sekali, bisa penyok ya. Dan itu fungsinya adalah untuk menahan kalian agar tidak terlalu menempel di perbatasan JPO ini, karena JPO ini itu yang tadi saya sampaikan ya, ada obstacle-obstacle-nya sebangsa ya Kali Ancol ini sendiri ya, yang kedalamannya cukup
menenggelamkan kalian bagi yang nggak bisa berenang ya, ataupun dalamnya sekitar 2-3 meter, sehingga membutuhkan kewaspadaan. Dan di sini juga ya, saya juga harus waspada dalam menerbangkan drone ini. Karena saya menerbangkannya di antara sela-sela Tol Harbor 1. Nah, di sini kalau kita lihat apa namanya? Untuk JPO-nya, fasad-fasadnya cantik sekali ya. Jadi kalau malam hari teman-teman, dia nyala biasanya. Menyala bangku. Nah, oke, saya coba take off lebih tinggi, dan ini kalau kita lihat JPO-nya, fasadnya seperti tidak beraturan ya. Tapi sebenarnya fasadnya ini teman-teman, dia naik turun gitu. Jadi kayak volume di radio itu, nah apa sih namanya ya? Jadi kayak ada lampu-lampunya gitu, naik turun. Dan juga kalian harus waspada kalau kesini ya, karena jalannya cukup aktif nih, area Marta Dinata, yang mengakibatkan kalian jangan pecicilan ya. Nah, di depan kita ini adalah apa ya, launcher girder ya, ataupun penyambung dari girder satu dengan girder yang lainnya. Dan alhamdulillah ini progresnya Tol Harbor 2 ini cukup positif ya. Meskipun seharusnya ini tol bisa lebih cepat penyelesaiannya, saya juga bingung, ini tol lama banget tuh. Dari 2019 loh ini tolnya, sampai saat ini berarti sudah berapa tahun tuh? 6 tahun loh berjalan ini, pembangunan lama banget. Berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS sebenarnya teman-teman. Cuma Stadion JIS ini dengan segala kerumitannya ya, itu bisa loh selesai selama 2 tahun. Cuma ini tahu deh ini apa ya yang bikin sulit ya. Kalau dibilang pembebasan lahan, saya pikir nggak terlalu ya, karena ini Tol Harbor 2 ini dia melewati rumah-rumah warga, tanah-tanah negara semua teman-teman. Di pinggir-pinggir jalan semua yang dia lewatin. Nah, seyogyanya kan kalau di pinggir-pinggir jalan kan ya memang apa namanya, ya punya negara, jadi ya seyogyanya sih bisa lebih cepat ya pembangunannya. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman ada tol lagi, ada apa namanya, ada Kampung Susun Bayam ya yang sudah digunakan. Dan Kampung Susun Bayam ini dinamakan HPPO teman-teman, HPPO ya, Hunian Para Pekerja Operasional Stadion JIS. Jadi yang bekerja di sini itu adalah para pekerja yang join dengan Jakpro teman-teman. Makanya para penghuninya ini saya cukup ini sih, maksudnya cukup salut lah dengan kebijakannya Pak Pramono ya, Pramono Anung, di mana pekerjanya itu ataupun penghuninya di situ dipekerjakan di Stadion JIS ya. Jadi mereka mendapatkan pekerjaan baru dan juga bisa berkontribusi terhadap Stadion JIS ini sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini rumputnya semakin cantik ya, kayaknya baru saja di top dressing nih teman-teman ya. Alhamdulillah semakin cantik, semakin manja nih kayaknya ya. Tinggal di lapangan 1 nih ya, lapangan 1 latih ini membutuhkan perawatan lebih kayaknya ya. Tapi so far sih so good ya teman-teman ya. Sudah semakin membaik, sudah semakin cantik, sudah semakin terlihat rumput satu dengan rumput yang lainnya semakin rapat, sehingga nantinya ketika di top dressing ini bisa lebih sempurna pastinya. Nah itu dia, terlihat ya rumput satu dengan rumput yang lainnya sudah mulai menyatu. Sudah semakin cantik, sudah semakin manja ya. Tapi belum bisa digunakan. Jadi mohon bersabar, ini ujian. Dan ini dia di depan kita ini ada
lahan parkir ya yang hanya bisa menampung sekitar luar dan dalam ya sekitar 10.000. Dan sisa-sisa rumput Piala Dunia itu tidak digunakan lagi ya teman-teman, dan ditaruhnya di sini. Ini tempat naruh rumput Piala Dunia kemarin ya, yang akhirnya Stadion JIS memutuskan untuk mengembalikan setelan awal dari rumput aslinya ya ke indoor. Oke, kita coba merangsek masuk ke dalam. Oke, sebentar lagi kita akan melihat, dan Stadion JIS ini juga mengusung konsep green building ya, ataupun pembangunan berkelanjutan, dan itu sangat positif sekali teman-teman, karena akan mengurangi dampak global warming ya, ataupun pemanasan global. Dan ini dia kondisi terkini per tanggal 19 Maret tahun 2025. Kondisinya semakin cantik, walaupun belum sempurna ya, masih botak-botak. Zoom masuk ke dalam. Yes, ini dia kondisi terkininya teman-teman. Baru saja dilakukan top dressing sepertinya. Dan banyak sekali ya masyarakat pecinta sepak bola mengharapkan ini vendornya nih dari Jakpro ya, bisa lebih modern mungkin alat-alatnya ya. Jangan dipotong-potong seperti ini cacahan-cacahan jatuhnya ya. Karena sangat sangat tradisional sekali gitu loh. Mungkin bisa beli alat yang lebih canggih, jadi sistem roll, sehingga ketika ada multifunction kembali Stadion JIS ini untuk konser ya, itu perawatan rumputnya bisa lebih mudah, lebih praktis, dan lebih efektif gitu loh. Jadi kalau sistem gulung itu kan bagus ya, jadi kalau sistem gulung ya udah per 2 meter lebarnya, habis itu digulung deh tuh dari ujung ke ujung, jadi enak gitu loh, nggak terputus-putus kayak gini. Ya memang sih alatnya mahal, kata vendor ya. Iya bos, gue juga pengen kayak gitu, cuma duitnya belum ada. Iya ya, saya doakanlah ini vendornya ya, ini semoga Allah berikan kemudahan rezeki, usahanya lancar sehingga bisa membelikan alat rolling lebih modern lagi ya. Amin. Dan akhirnya Jakpro dan Jackmania Persija ya lebih tepatnya sudah MOU yang mendadakan, berarti kerjasamanya semakin baik ya, dan akan diprioritaskan untuk kepentingan Persija ke depannya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikannya updatean terkini per tanggal 19 Maret tahun 2025, dan mudah-mudahan rumputnya semakin membaik, dan mudah-mudahan Persija semakin jaya dan juara 1 di Liga 1 Indonesia tahun ini. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.